Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama dari kitab Ibrani pasal ke-11. Kita akan membaca dari ayat yang keempat. Kitab Ibrani pasal ke-11 ayat keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kita membaca bersama-sama. Karena iman Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah memperkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Bukalah hati kami setelah kami membuka firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami, sehingga kami boleh mengerti segala sesuatu rahasia yang begitu indah di dalam kebenaran firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita telah menjelaskan iman kepercayaan yang sangat prinsipil di dalam Ibrani pasal 1, pasal 11 ayat 1 sampai ayat ketiga. Pada kali terakhir saya menekankan from faith to faith. Itu iman dari dasar yang natural, yang fundamental diberikan oleh Tuhan. Itu berada di setiap orang. Tidak peduli engkau Kristen bukan Kristen. Tidak peduli engkau teis atau ateis. Tidak peduli engkau beragama atau engkau komunis. Tidak peduli engkau mengaku atau tidak mengaku, bahwa itu telah menjadi satu benih yang ditanam. The seed have been implanted by God into every creature after His image and likeness. Manusia yang dicipta dengan peta dan teladan Tuhan sudah diberikan benih itu. Itu menjadi suatu iman dasar. Jika orang berkata saya tidak mempercayai Tuhan, karena iman kan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan iman, mengapa dia menghakimi saya? Tuhan tidak memberikan iman, bagaimana saya bisa percaya kepada dia? Apalagi teologi reform menekankan iman kepercayaan adalah karunia dari Allah. Kalau iman pun karunia dari Allah, dan Allah tidak karuniakan iman kepadaku, mengapa Tuhan mengadili aku? Kalau Tuhan adalah pemberi iman dan dia tidak memberi iman kepadaku, mengapakah Tuhan akan menghakimi dosaku? Saudara-saudara, kita orang yang menerima ajaran reform harus jelas Alkitab memberikan prinsip kepada kita. Tidak ada satu orang binasa karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Tidak ada satu orang binasa dihukum karena dia tidak beriman. Manusia binasa bukan karena tidak beriman. Manusia binasa karena dosa. Ini harus jelas. Manusia dihakimi karena dosa. Manusia binasa karena dia orang berdosa. Sehingga dosa mengakibatkan kita harus binasa. Sedangkan orang berdosa kalau mau beriman, itu memerlukan anugerah dari Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, itu sebab karunia iman diberikan kepada orang. Tapi ada semacam orang, dia mempunyai sesuatu tanggung jawab, diadili oleh Tuhan, yaitu pada waktu dia menekan, menindas kebenaran yang sudah ada di hati dia. Ini ditulis di dalam pasal 1 ayat 18 di Roma. Murka Allah dinyatakan dari surga ke atas orang-orang yang menindas kebenaran. Yaitu mereka melakukan hal-hal kelaliman, melakukan hal-hal yang tidak benar. Mereka menekan kebenaran. Nah kebenaran yang ditekan itu apa? Kebenaran yang ditekan itu apakah maknanya? Apakah intinya? Itu dijelaskan di ayat ke-19 dan ayat ke-20. Kita kembali membaca lagi akan Roma pasal 1, 19 dan 20. Saya membaca Roma pasal 1 ayat ke-18. Saudara semua membaca Roma 1 ayat ke-19 dan 20. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman,
Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudara, inilah yang ditindas, yaitu satu pengertian yang paling dasar bahwa Tuhan itu ada. Melalui yang dicipta, kita semua melihat dua hal, yaitu kekekalan Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ciptaan itu mempunyai tanda-tanda di mana kita melihat keadaan yang begitu kekal dan begitu berkuasa dari hikmat Tuhan, mempunyai ciri khas di dalam ciptaan-ciptaannya. Saudara-saudara, tetapi kita tidak pernah melihat dia ada, sehingga kita mengatakan, aku tidak lihat Allah, aku tidak lihat Allah, maka Allah tidak ada. Tuhan mengatakan, tidak, engkau meskipun tidak lihat aku, engkau tahu aku ada. Kenapa harus memakai mujizat untuk membuktikan Allah ada? Allah ada, tidak perlu dibuktikan. Iman itu yang paling dasar sudah ditanam. Jangan bilang Tuhan tidak memberikan iman kepadaku. Iman yang paling dasar sudah ada di hati manusia, sehingga kita semua tidak bisa berdalih. Kita mengetahui, saudara-saudara. Nah, dari situ kita melihat tiga hal. Percaya Allah ada, percaya relasi antara saya dengan dia, dan percaya saya bertanggung jawab atas segala moral saya. I should be responsible to all my work and my morality. Saudara-saudara, ketiga hal yang tidak bisa ditawarkan ini berada dari permulaan Adam dicipta sampai pada manusia terakhir dihukum. Tidak ada terkecuali. Allah telah memberikan ketiga hal ini menjadi suatu benih, sehingga melalui dunia yang dicipta engkau mengetahui tidak mungkin tidak ada Allah. Saudara-saudara, tetapi kalau engkau tindas, pokoknya karena tidak kelihatan saya tindas, lalu engkau sengaja berdebat, sengaja mencari-cari kelemahan orang yang beriman. Coba buktikan, coba saya mau lihat. Tuhan bilang, engkau bermain-main, engkau telah menindas kebenaran, engkau bermain-main. Orang yang seperti ini jangan mengharapkan Tuhan menambahkan iman kepada dia. Orang yang bermain-main kepada Tuhan, Tuhan akan membiarkan dia itu bukan saja tidak mungkin mendapatkan iman selanjutnya, dia akan mati di dalam iman yang dasar itu. Kalau iman yang dasar, yang fundamental itu sudah mati, maka dia hanya menunggu akan penghakiman yang terakhir, dan dia harus binasa. Dia binasa bukan karena Tuhan tidak memberikan iman keselamatan, saving faith kepada dia. Dia mati, dia binasa bukan karena dia tidak mau datang kepada Tuhan. Dia binasa, dia tidak bisa diselamatkan, justru karena dia menindas kebenaran. Maka murka Allah itu sudah tiba, dinyatakan dari surga atas orang yang menindas kebenaran. Dia menindas akan benih iman yang pertama ini. From faith to faith, yang pertama kalau sudah dilenyapkan, yang pertama itu sudah ditindas, maka jalan menuju ke beriman kedua itu tidak mungkin. Dan menuju ke beriman kedua itu apakah artinya? Berarti engkau percaya ada Allah, engkau percaya Allah hidup, engkau percaya Allah sang pencipta, engkau percaya Allah berhubungan dengan engkau percaya engkau berresponsibel kepada dia. Itu sebab engkau menanti firman-Nya. Barulah melalui mendengarkan firman engkau mendapatkan iman macam kedua. Itu disebut iman datang daripada pendengaran. Pendengaran datang daripada firman tentang Kristus. Saudara-saudara, faith comes by hearing. Nah, saya menanya satu pertanyaan lebih tajam lagi. Jikalau seseorang belum pernah mendengar Injil, belum pernah mendengar firman, mungkinkah dia mempunyai iman? Mungkin. Yaitu iman pertama tadi. Nah, iman pertama tadi itu kalau tidak ditindas mengakibatkan dia haus akan firman Tuhan. I believe there is God, and the true God is a living God, and the living God should be a speaking God. So I am waiting, I am anticipating the words comes out from His mouth. Nah, ini menjadi satu sikap yang paling dasar hak kita sebagai manusia. Sebagai manusia seharusnya ingin kebenaran, ingin mengerti kebenaran. Sebagai manusia ingin mengetahui kebenaran. Dari saudara-saudara, we want to know, we are eager to know, we are so earnest to know. Begitu aus mau tahu, itu apa?
Itu berarti iman itu menuju kepada langkah kedua. Itu sebab ayat ke-6 mengatakan, tidak ada seorang diperkenan oleh Allah tanpa beriman. Karena orang beriman datang kepada Tuhan Allah, harus percaya Allah itu ada, dan Allah itu memberikan pahala kepada mereka yang mencari Dia. Nah, sekarang kita membaca ayat ke-6 dulu. Saudara-saudara semua membaca dari ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di sini ini iman bahwa percaya Allah ada, bukan akibat mendengar firman. Karena dia sebelum datang kepada Tuhan, dia sudah percaya kok. Saya percaya Allah ada, dan saya percaya Allah memberikan pahala, memberikan hadiah kepada mereka mencari Dia. Ini semacam kepercayaan prior, sebelum mendengarkan firman. Nah, inilah iman kepercayaan kita katakan minggu lalu. Iman kepercayaan dasar, iman kepercayaan yang paling sederhana, iman kepercayaan yang paling natural, yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan begini engkau merindukan, engkau menginginkan datang kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengar firman. Saudara-saudara, orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, orang yang hanya mencela Allah, tidak memberikan iman, itu sangat tidak benar. Dan Allah mempunyai alasan cukup untuk menghakimi dia, karena dia telah menindas kebenaran di dalam iman yang paling dasar itu. Nah, saudara-saudara, saya percaya banyak orang Kristen menerima Tuhan Yesus, ikut kebaktian berpuluh-puluh tahun. Poin-poin yang dibicarakan minggu ini, banyak yang tidak mengerti sampai mati, sehingga mereka kacau balau dan tidak bisa mengetahui bagaimana menjawab mereka yang kesulitan untuk beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, from faith to faith, do not suppress the first seed, and then we are longing for another blessing from God. Come to God, datang kepada Tuhan dengan iman. Iman apa? Iman dasar itu untuk mencari apa? Mencari Tuhan, dan Dia akan memberikan pahala. Ini ayat ke-6. Nah, saudara-saudara, dengan demikian kita dengar firman, sudah dengar firman dengan aus, dengan sungguh-sungguh rendah hati, dengan mau diajar. Nah, saudara-saudara, disitulah kebenaran akan menimbulkan iman macam kedua di hati kita. Itulah sebab sekarang kita mulai, setelah selesaikan 3 ayat, kita mulai melihat bagaimana nenek moyang daripada orang-orang Israel menyatakan iman kepada Tuhan. Pasal 11 ada pasal iman, pasal ke-12 ada pasal pengharapan, pasal 13 ada pasal kasih. Nah, ini 3 pasal menyatakan 3 judul, 3 topik: iman, pengharapan, dan kasih. Ini merupakan 3 unsur intisari dari hidup kerohanian orang Kristen yang boleh dipertanggungjawabkan di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, pasal 11 adalah pasal yang paling penting di seluruh kitab suci mengenai iman, dan contoh-contoh orang yang beriman, dan cara-cara mereka bagaimana menjadi teladan iman, dan bagaimana mereka menurunkan kepada kita semangat iman yang sejati di hadapan Tuhan. Ayat ke-4 langsung dikatakan dengan contoh pertama. Saudara-saudara, contoh pertama diambil bukan Adam, contoh pertama diambil bukan Hawa, karena mereka menjadi sesuatu simbol wakil orang yang berontak kepada Tuhan. Di dalam Adam, karena berontak, maka dosa masuk ke dalam dunia. Di dalam dunia yang berdosa, mati datang melandakan setiap orang. Maka dari pemberontakan timbullah sesuatu akibat dosa, dan akibat dari dosa timbullah akan upah dosa, yaitu maut. Tetapi di keturunan Adam ada seorang mulai yang menyatakan sesuatu sikap respons kepada Tuhan yang benar, yaitu Abel. Nah, saudara-saudara, kalau saudara ada waktu membaca lagi di dalam Kejadian, Adam mempunyai 2 anak pada permulaan. Bukan berarti hanya 2 anak. Sebenarnya di dalam Mishnah, di dalam buku tradisi orang Yahudi, Adam mempunyai 27 anak laki-laki dan mempunyai 30 lebih anak perempuan. Tetapi yang dicatat di Alkitab pertama-tama ini hanya 2 anak.
sampai pasal 5 ayat keempat baru dikatakan Adam masih melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dua-duanya bahasa asli memakai istilah plural, bukan memakai singular. Berarti dia masih mempunyai anak laki-laki yang banyak, mempunyai anak-anak perempuan yang banyak. Tetapi di dalam pasal sebelumnya itu Abel dan Kain. Kain kakak, Abel adik. Dua bersaudara laki-laki ini, mereka semua adalah keturunan dari Adam, keturunan pertama. Tapi saudara-saudara sekalian, kedua orang ini mempunyai sifat yang sangat berbeda. Sehingga kakak itu tidak mau ngalah, tidak bisa kalah, tidak bisa merasakan kekalahan itu, tidak bisa tahan kalau ada orang yang menang sama dia. Nah saudara-saudara, ini satu sikap yang sangat-sangat buruk. Kadang-kadang kita lihat orang lain lebih unggul dari kita, bersyukurlah kepada Tuhan bagi dia. Lebih cantik dari kita, puji Tuhan mencipta manusia begitu cantik. Lebih ganteng, lebih sehat, lebih hebat, lebih sukses. Puji Tuhan, anugerah Tuhan bisa begitu besar kepada orang yang lain, bukan kepada saya, tidak apa-apa. Kalau anugerah Tuhan itu kepada orang lain, bukan kepada saya, tidak apa-apa. Toh itu adalah hak Tuhan memberikan. Saudara-saudara, banyak orang seumur hidup memikul salib yang tidak ada pahala, hanya karena dia tidak boleh dikalahkan oleh orang lain. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai sifat semacam demikian, engkau akan susah payah seumur hidup. Engkau tidak bisa terbuka hatinya. Di Shanghai 60 tahun yang lalu ada 2 anak gadis di universitas selalu merebut siapa juara pertama, siapa juara pertama. Saudara-saudara, kalau bukan ini, itu, bukan itu, ini. Yang lain sama sekali tidak mungkin tanding dengan mereka. Tidak ada yang bisa membandingkan dengan keduanya. Kalau bukan si A, si B, kalau bukan si B, si A, pasti di antara mereka satu yang menjadi juara seluruh sekolah. Saudara-saudara, mendadak dilaporkan yang satu mati. Waktu yang satu mati itu dicari sebabnya. Akhirnya ditemukan diberi racun oleh yang satunya. Si A meracunkan B supaya dia mati, supaya dia menjadi yang pertama, menjadi yang nomor 1 di seluruh sekolah. Akhirnya dia bukan saja tidak mencapai akan tujuannya, dia dipenjarakan kira-kira 20 tahun. Saudara-saudara, inilah akibat dosa. Inilah manusia, tidak mau kalah, tidak bisa menerima kalah. Kalau menang orang lain senang sekali, kalau kalah itu susah sekali, gendeng itu saudara-saudara. Kalau kita kalah ya sudah. Kalau kita menang jangan sombong. Kalau kalah jangan minder. Kalau menang jangan merebut kemuliaan Tuhan. Kalau kalah jangan iri hati dan benci sama orang lain. Belajar hati itu atas sesuatu lowongan di mana otoritas dan kedaulatan Tuhan bekerja, dan kita bilang Tuhan taat. Aku taat kepadamu. Kalau kalah ya sudah semua 1, 2, 3. Benar. Awas dulu ya. Sudah dengar khotbah, tidak mengerti dan tidak menjalankannya. Kalau kalah ya sudah, saudara-saudara. Dan jangan selalu nomor 1. Engkau bilang Pak Tong sudah nomor 1 ngomong gitu. Saudara-saudara berani saya katakan kepada saudara, saya mempunyai bakat lebih banyak daripada banyak orang lain. Tapi saya diam-diam di bawah orang lain 25 tahun menjadi satu dosen di sekolah teologi dan tidak ikut rapat dosen. Siapa yang tahan seperti itu? Kalau saya ceritakan perjuangan kerohanian saya, bagaimana perasaan hati saya, saudara akan nangis. Saudara-saudara, saya tahu itu, saya sadar itu, dan saya bisa berada di bawah orang lain. Di Surabaya saya menganjurkan 2 orang yang bakatnya, karunianya, pengalamannya semua kalah dari saya, supaya ditabiskan menjadi pendeta. Lalu mereka yang memberikan perjamuan suci, saya menerima, itu murid saya. Saya menjadi penginjil, mereka menjadi pendeta. Dan herannya itu pada waktu kebaktian paling penting, karena dia pendeta, tidak perbolehkan saya khotbah. Saya mengetahui sifat manusia sangat dalam, saudara-saudara. Nah, di sini kita melihat Adam mempunyai 2 anak, sifatnya berbeda. Satu namanya Kain, dia itu kakak, dan dia itu mempunyai senioritas yang tidak boleh dikalahkan oleh orang lain.
Akibatnya kalau sesuatu hari dia melihat adiknya unggul, wah dia mulai tidak bisa tahan. Dia mulai marah, mulai berbicara banyak di hati yang kelihatan tidak nonjol di depan. Dan dia akhirnya membunuh adiknya. Ini adalah pembunuhan manusia pertama di dunia. Ini adalah pembunuhan pertama kali di dunia. Dan menurut saya ini peperangan dunia pertama. Karena yang mati 1/4. Penduduk manusia cuma 4. Mati 1 kan 25% yang mati, betul enggak? Tidak ada peperangan dunia yang mati 25% kecuali ini kali. Saudara-saudara, peperangan Eropa pertama itu 7 juta yang mati. Yang kedua itu kira-kira 50 juta yang mati. Tapi itu belum berapa persentase. Tapi waktu Kain membunuh Abel, itu langsung mati 25% penduduk. Itu peperangan dunia pertama dong, betul enggak? Saudara-saudara, Kain mengapa membunuh adiknya? Alkitab mengatakan karena yang dipersembahkan oleh Habel diterima oleh Tuhan. Yang dipersembahkan oleh Kain tidak diterima oleh Tuhan. Saudara ingat ya, jangan kira kalau engkau memberi uang Tuhan pasti senang ya. Banyak pendeta asal ada persembahan senang, tapi Tuhan tidak. Ingat baik-baik. Dari hari pertama, dari pertama kali manusia memberi persembahan, Tuhan sudah mengatakan ada yang diterima, ada yang tidak. Heran ya, sekarang gereja ada 2 gejala yang saya tidak ngerti. Pertama, penyambutan siapa orang baru, ayo kita terima engkau, puji Tuhan, this a Christian welcome here, Christian welcome here. Terima barunya ada, usir orang tidak ada. Saudara selalu kita puji Tuhan ada anggota baru. Pernah dengarkah gereja mengatakan kita usir majelis ini? Kita memberhentikan anggota ini. Kita tidak boleh lagi dia ikut perjamuan karena perzinahan. Pernah dengar? Enggak kan? Gereja sekarang terima ada, usir tidak ada. Itu salah. Alkitab mengatakan bahwa salah satu tanda daripada gereja yang sejati yang berani mendisiplinkan. Saudara-saudara, kalau di antara pendeta kita ada yang saya tahu berzina, saya akan usir. Kalau di antara majelis ada yang curi uang gereja, saya akan usir, saya akan umumkan. Alkitab mengatakan yang berdosa harus ditegur di hadapan umum. Ini perintah yang tidak dijalankan. Banyak gereja tidak jalankan. Kedua, gejala apa yang menjadi heran? Yaitu tidak ada pengumuman uang ini tidak diterima. Uang itu semua diterima, semua persembahan diterima. Tidak ada prinsip itu. Alkitab dengan jelas persembahan kali pertama antara 2 orang. Satu diterima, satu tidak diterima. Persembahan dari Kain tidak diterima. Allah tidak berkenan. Tidak usah berikan persembahan kepada aku tidak terima. Dia terima yang dari Abel. Kenapa? Orang mengatakan ya dia persembahannya salah. Karena dia persembahkan yang tidak berdarah. Nah ini boleh dimengerti di dalam tahap yang lain. Tapi saudara-saudara, yang betul-betul menjadi sebab kenapa persembahan Abel itu diterima dan persembahan Kain tidak diterima, jawaban dari mulut Tuhan itu adalah, jikalau engkau berbuat baik, masakan aku tidak menerima persembahan? If you do good, how can I do not accept your offering? Jikalau engkau berbuat tidak baik, maka dosa sudah menunggu engkau. Nah ini dari pertama-tama, dari ayat, dari pasal-pasal yang pertama, Tuhan sudah menyatakan sifat Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang adil, Tuhan yang keras. Tuhan kita Tuhan yang berprinsip, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak bermain-main dengan dosa. Saudara-saudara, asal persembahan diterima, asal memberikan sesuatu, Tuhan yang mengemis kepada manusia. Tidak. Tuhan berhak mengatakan aku terima, Tuhan berhak mengatakan tidak terima. Saudara-saudara, engkau bilang kalau kita sih susah ya, tidak tahu ini uang-uang beres enggak? Kalau ini uang daripada perampokan itu diberikan kepada Tuhan, mana kita tahu tidak tahu tulis hasil perampokan ini? Tidak ada kan? Memang sulit. Tapi Alkitab mengatakan prinsip itu kita mesti hati-hati. Saudara-saudara, sometimes offerings do more harm than more help. Kadang-kadang itu persembahan itu menjadi kecelakaan gereja. Nah tentu menjadi berkat gereja. Saudara-saudara, itu sebab kita harus hati-hati. Yang kita persembahkan itu harus ditunjang dengan kelakuan yang baik. Nah ini Alkitab dari pertama-tama. Mari kita membaca ayatnya. Kita membaca dari Kejadian pasal yang keempat. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa,
istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapati seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lagi Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemahnya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada dia, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Apabila engkau usaha tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dari pengemparan di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari kepadamu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentu akan membunuh aku. Nah saudara-saudara, saudara membaca lebih jelas lagi sendiri di dalam Alkitab. Kita teruskan. Di sini kita melihat berlapisan-lapisan wawancara atau dialog antara firman Tuhan dengan Kain. Dan di situ kita melihat pada waktu Tuhan mengambil keputusan itu menimbulkan reaksi yang tidak benar daripada Kain. Waktu Kain mempersembahkan sesuatu, Abel mempersembahkan sesuatu, langsung ada penilaian. Jikalau engkau berbuat baik, masakan aku tidak terima. Jikalau engkau berbuat tidak baik, dosa sudah mengintip. Nah, dosa sudah mengintip itu di dalam aslinya adalah mengintip seperti di tengah-tengah itu ambang pintu, di luar mau masuk, sehingga engkau harus hati-hati menolak. Nah saudara-saudara, sebelum manusia berbuat dosa, sebelum manusia membunuh, pasti sudah ada satu pencobaan untuk dia bagaimana bereaksi. Nah Tuhan memberikan peringatan ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali melihat kedua anak ini dilahirkan di dalam keluarga pertama di dunia, Adam dan Hawa. Mereka melahirkan Kain. Waktu melahirkan anak pertama, Hawa salah ngerti. Dia kira inilah akan menjadi juru selamat, inilah akan menjadi pertolongan, ini akan menjalankan sesuatu tugas untuk menghancurkan setan. Karena Hawa ditipu oleh setan, maka Tuhan mengatakan keturunan perempuan akan berperang dengan keturunan daripada ular. Benih perempuan akan berperang dengan benih ular dan akan mengalahkan ular itu. Maka perempuan ini pikir, aku dulu ditipu oleh setan. Oke, saya menunggu benih perempuan. Begitu dia melahirkan Kain, nah ini benih perempuan, inilah pengharapan, inilah akan juru selamat. Padahal bukan. Benih perempuan itu mesti tunggu sampai Yesus Kristus lahir, yaitu yang dilahirkan oleh anak darah Maria, yang sendirinya tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki. Baru benih perempuan. Ini adalah benih daripada laki-laki sama perempuan. Dia salah ngerti. Dia kira Kain itu adalah penggenapan daripada apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Allah kepada dia. Jadi dia kira Kain ini akan membalas dendam. Kain akan dibesarkan, akan menjadi sesuatu yang membalas dendam, yang membuat dukungan besar terhadap saya.
Saudara-saudara, banyak wanita melahirkan anak pertama mempunyai pengharapan terlalu besar. Banyak ibu melahirkan anak pertama langsung mendapatkan sesuatu pengharapan yang lebih-lebih dari seharusnya kepada anak. Karena apa? Apalagi wanita yang dulu dihina, ditipu, yang diperkosa dan sebagainya. Setelah dia mempunyai anak, dia akan mendidik anaknya untuk menjadi dendam kepada musuhnya. Hati-hati ya, saudara-saudara. Banyak ibu-ibu turunkan dendam kepada anak pertama. Mengajar anaknya untuk balas dendam, untuk membela ibu karena ibumu dulu pernah dihina. Ibumu kecil, ibumu lemah. Sekarang engkau laki-laki kalau sudah besar tren menjadi apa itu? Menjadi orang tren harter. Engkau sudah besar, engkau membalas dendam. Hawa berkata, ini keturunan, ini benih perempuan. Aku sudah mendapatkan sesuatu anak. Lalu mulai merencanakan itu. Mungkin itu pendidikan yang tidak benar. Mengakibatkan Kain mempunyai sesuatu pikiran yang kurang benar. Mungkin juga, ini tidak tulis Alkitab. Kain dan Habel kadang-kadang mendengarkan Adam cerita. Cerita dulu papamu bukan gini loh. Papamu dulu itu di tempat itu, di Firdaus. Waktu itu mulia sekali. Dulu papamu itu kaya, dulu papa itu enak, dulu papamu udah gini loh. Kadang-kadang kita juga mendidik anak kayak begini kan? Sekarang papamu susah, lu tahu nggak dulu di mana? Dulu papamu di mana? Ibu saya selalu berkata kepada saya, dulu saya bukan begini loh. Dulu setiap hari Sabtu kita dari Semarang bawa mobil pergi ke villa yang 4 hektar besarnya di Salatiga. Saudara yang di Salatiga tahu ada satu tempat namanya Roncali. Yang sekarang sudah dibeli oleh Katolik menjadi monasteri, menjadi biara yang terbesar itu. Itu dulu vilanya papa mama saya. Jadi setiap hari Sabtu itu kita pergi. Itu dari Kue Hotong punya villa yang paling besar. Itu dia punya atap semua itu dari tekelnya itu bukan genteng biasa. Itu adalah keramik yang dikirim daripada Congkok. Dipasang di situ. Waktu villa itu jadi 3 bulan 90 hari pesta besar. 3 bus dari Semarang. Siapa mau makan di situ? Nggak usah bayar. 90 hari. Ratusan orang berpesta 90 hari. Mama saya kadang bilang, itu dulu saya gini. Mamamu dulu nggak gini loh. Sekarang peperangan Jepang susah. Engkau sudah tidak ada apa-apa menjadi piatu susah. Dulu papamu, mamamu udah gini loh. Pada waktu saya umur 21, mama saya bawa saya kembali ke tempat itu. Saya kaget melihat. Ini tempat villanya papa mamaku dulu. Kalau weekend datang ke sini. Lah aku kok sekarang jadi begini. Nah saudara. Saya kira Adam sama Hawa juga cerita sama anaknya. Dulu papamu udah gini loh. Dulu di Firdaus pegang-pegang macan loh. Mainan sama apa itu merak. Ya, naik kuda, loncat-loncat ganti jerapah, habis gitu terus naik di atas gajah kejar-kejar kijang. Dulu gajah juga lari cepat loh. Wah dia cerita apa yang di Firdaus enak-enak kepada anaknya. Dulu dah gini loh, dulu dah gini loh. Orang yang terus pikir dulu dah gini loh, cepet tua. Orang tua selalu bilang dulu ya, dulu ya. Kalau anak kecil nggak ada dulu ya, karena nggak tahu dulu di mana kok. Dan anak kecil bilang besok ya begitu kan. Jadi orang terus mengatakan besok ya besoknya masih muda. Orang terus bilang dulu ya sudah mau mati. Saudara-saudara, dulu kita tak begini. Dulu, tetapi karena ibumu ditipu sama ular, kurang ajar. Ular tipu ibu-ibuku dan juga dia kasih makan sama saya. Saya baru baca buku teologi dan filsafat. Dan mengatakan kenapa Hawa kasih makan sama suaminya. Karena dia ketakutan sendiri tanggung dosa. Lalu tidak bisa lagi sama suaminya. Jadi kalau saya sudah berdosa, lu tak bikin berdosa dulu. Supaya aku tidak kesepian. Jadi kita mesti saling mencintai dong. Saling mencintai tidak boleh pisah. Aku sudah berdosa, lu belum berdosa. Ayo mari ikut sama-sama. Jadi dia ada berdosa. Sudah selesai, lalu sekarang dia cerita sama anak. Itu loh sebabnya maka sekarang kita jadi begini. Lalu ini sekolah minggu pertama di dunia. Ya, gurunya Adam, asisten gurunya Hawa. Ini sekolah minggu yang cuma 2 murid, 1 Kain, 1 Abel. Lalu Adam mulai cerita, waktu kami berdosa baru sadar kami telanjang.
Maka bagaimana? Kami rasa malu sekali. Papa mamamu waktu berasa malu telanjang, langsung kita merusak alam. Ekologi mulai rusak. Kita potong pohon, daunnya dijadikan Hawaii, baju Hawaii. Dari papa mamamu mulai menutupi diri, mulai kita merasa diri lebih aman karena tidak kelihatan malunya. Kita berusaha pakai cara sendiri untuk menutup dosa, untuk menghilangkan malu. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Mati gua ketemu. Kalau bagaimana jawab dia? Sesudah itu papa mamamu, tua-tuanya itu lari menyembuhkan diri, ditangkap sama Tuhan. Sudah ditangkap sama Tuhan, Tuhan mengatakan, copot bajumu. Enggak Tuhan, malu gua kalau copot. Kenapa malu? Karena kelihatan apa? Kelihatan telanjangnya sendiri. Malu. Kenapa engkau tahu malu? Kenapa engkau tahu telanjang? Karena kemuliaanku sudah pergi daripada mulia. Iya betul, kemuliaan penuh, sekarang sudah pergi. Dan Tuhan bilang, saya mau ganti. Karena apa? Karena pakaian yang dibikin daripada daun itu bisa kuning, bisa layu, nanti tetap kelihatan. Bocai lu. Percuma lu bikin baju untuk Hawaii, untuk tutup sendiri. Cara saya bukan caramu. Caramu cara sendiri, cara merusak, cara menutup, cara sementara, cara yang bisa layu. Itu cara memakai kebudayaan untuk menutup dosa. Tidak bisa. Cara memakai agama menutup dosa tidak bisa. Apa sebab? Terbukti orang beragama berani berbuat dosa lebih besar dari orang yang tidak beragama. Betul nggak? Jadi agama dipermainkan. Cara membunuh pakai agama. Jadi agama itu apakah merubah manusia? Tidak. Engkau menutup diri dengan agama supaya orang kelihatan aku beragama. Engkau menutup diri dengan kebudayaan supaya orang tahu engkau berkebudayaan. Omong kosong. Engkau berdosa, engkau telanjang, lalu engkau malu, engkau menutup dengan cara agama dan kebudayaan. Tuhan bilang, no, tanggalkan. Saya sudah sediakan baju yang dibikin dari kulit untuk kamu. Nah saudara-saudara, pada waktu Adam menceritakan hal ini kepada kedua anaknya, Adam masih ingat sekali waktu kulit itu dipakai, dia melihat ada binatang yang jenazahnya sudah di pinggir. Mungkin dia sendiri melihat Tuhan Allah memilih domba yang kemarin masih main-mainan sama dia. Adam masih main-main sama domba itu. Dia paling sayang domba itu. Sebenarnya digendong seperti engkau sayang anjingmu begitu. Oh ini domba yang aku paling sayang. Tuhan bilang ini yang saya mau pakai. Sini, bawa sini. Jangan Tuhan, mau apa? Tuhan mau apa? Saya membunuh dia. Oh jangan Tuhan, ini yang paling saya senang. Kau dibunuh. Saya membunuh dia, saya ambil kulitnya menjadi jaket bagimu. Saudara-saudara, Adam merasa sedih sekali. Kenapa Allah mengambil binatang yang paling dia senang untuk dipotong, disembelih, supaya mempunyai sesuatu pakaian kulit menutup dosanya, menebus jiwanya, untuk mengganti dia memakai pakaian yang berasal daripada ciptaan yang tidak bisa menolong. Nah saudara-saudara, pada waktu Adam cerita ini kepada anaknya, dua anak itu lain sifatnya. Ada anak satu yang dengar khotbah, masa begitu ya? Mengapa ya? Kesiannya. Mulai dia menangis, mulai dia terharu-haru. Tapi anak yang lain, tidak pedulilah, itu kan ceritamu, aku tidak ada hubungannya. Itu dia main kuku, dia main tangan, dia dengar khotbah sambil lihat di sini sana, yang mana yang indah pandangannya. Habis dengar khotbah saya mau piknik. Saudara-saudara, saya kan pagi-pagi datang dengar khotbah supaya sepanjang hari boleh tamasya, boleh main-main. Ia hanya menjalankan rutinitas saja. Jadi dia main, dia tidak dengar khotbah. Jadi dua anak, dua sikap. Yang satu anak sekolah minggu yang rindu firman, yang satu main-main. Karena apa? Sudah menekan iman pertama itu. Sudah menekan iman, tidak mungkin dapat iman kedua. Meskipun mempunyai keadaan rutinitas agama, percuma. Pada waktu hidup mereka, maka akhirnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita harus mengetahui dan sebagainya. Oh, ini sudah dididik ya. Dua-dua anak dapat didikan dari Adam. Mereka melakukan. Persembahan itu apa? Ya itu persembahan. Maka sembarang ambil sedikitlah untuk Tuhan. Saudara-saudara, saya mengetahui ada orang yang betul-betul kumpulkan uang untuk pekerjaan Tuhan. Betul-betul sisihkan uang untuk menjadikan rencana supaya pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan itu terjadi. Saudara-saudara, saya sedang merencanakan rumah di Malang. Kalau dijual, semuanya untuk pembangunan gereja. Saya sudah berencana.
Ada rencana persembahan, bukan main-main. Ada orang ambil sisa-sisa aja. Oh, ini ada koin yang paling kecil untuk Tuhan. Kertas yang sudah pecah-pecah untuk Tuhan. Kursi yang tidak ada pakai, meja yang sudah rusak, telepon gereja perlulah, ambil saja. Begitu. Jadikan Tuhan itu sampah. Saudara-saudara, orang persembahan itu ada cara-cara berbeda. Maka kedua anak Adam, Habel, memberikan persembahan. Dia pilih daripada domba-dombanya yang anak sulung untuk Tuhan. Yang lain tidak boleh. Dia pilih yang terbaik, lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Abel yang memberikan kepada Tuhan diterima oleh Tuhan. Kain mengambil bagian dari pertaniannya kepada Tuhan. Bukan tidak boleh, tapi dia punya kelakuan dan persembahan tidak sejajar. Dari mana tahu? Dari perkataan Tuhan. Jikalau engkau berbuat baik, masakan aku tidak terima persembahan? Berarti engkau mempunyai persembahan yang tidak sesuai, tidak didukung, tidak mempunyai kelakuan yang baik untuk menjadi latar belakangnya. Aku tidak terima. Saudara-saudara, kita memberikan persembahan uang kepada Tuhan. Persembahan uang itu dari mana? Dari keringat atau dari curian? Engkau memberikan persembahan itu daripada yang engkau rencanakan yang terbaik untuk Tuhan, atau engkau daripada sisa-sisa hanya untuk mengasihani orang miskin? Begitu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berani memberikan tol 3.000, memberikan parkir 1.000, memberikan Tuhan 500. Yuk anggap Tuhan itu siapa? Saudara-saudara, dan kita berbuat tidak baik, sesuai itu baru kita memberikan persembahan, mengasihani seperti mengasihi pengemis. Ini sikap reaksi kepada Tuhan berbeda antara dua orang ini. Tapi bisa saya tekankan pada hari ini dua hal. Pertama, kelakuan yang tidak baik, lalu memberikan persembahan untuk menutup hati nurani, menyuap diri, pasti Tuhan tidak terima persembahan. Kedua, pada waktu Abel memotong akan dombanya, mengalirkan darah, dan domba dipilih daripada yang anak sulung, dipersembahkan kepada Tuhan, berarti dia mengerti apa artinya keselamatan. Karena Adam pernah berdosa, dan akhirnya Adam dengan baju yang dibikin daripada daun itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Tuhan membunuh, menyembelih binatang, lalu membuat baju kulit untuk menutup dosanya. Dia mengerti di situ ada substitusi. Saudara-saudara, maka kita melihat Adam memberi persembahan berdasarkan iman, berdasarkan pengertian, berdasarkan sesuatu ketaatan kepada prinsip-prinsip Alkitab, prinsip-prinsip Tuhan. Saudara-saudara, kedua, kita melihat Adam karena kelakuannya yang baik, maka persembahannya sama kelakuan itu kelak, sehingga dia mempunyai sudut hidup rohani yang menyeluruh, bukan fragmentaris. Jikalau kita sekarang menjadi seorang yang hidup Senin sampai Selasa sampai Sabtu itu sembarangan, Minggu kelihatan begitu rohani, tidak bisa, saudara-saudara. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen berintegritas. Tuhan menjadikan kita orang Kristen yang bertanggung jawab, konsisten. Hari Senin sampai hari Sabtu hidupnya baik-baik, hari Minggu baik-baik melayani Tuhan. Kita menjadi orang di dunia mewakili Tuhan, lalu kita datang ke gereja, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai anaknya. Ini adalah kedua. Habel, dia betul-betul memberi persembahan melalui iman, kepercayaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang memberikan persembahan sesuai dengan kelakuan yang menunjang seluruh hidup rohaninya. Dan dia datang kepada Tuhan, minta diperkenan oleh Tuhan. Dia memberikan persembahan dan Tuhan terima. Habel, aku menerima engkau. Kain tidak. Kain sembarangan ambil sebagian, memberikan persembahan. Kelakuan dia biasanya itu tidak baik. Ini ditunjang di dalam 1 Yohanes. Di situ ada ayat, karena kelakuan dia jahat. Karena kelakuan dia jahat. Dan sekarang dia datang memberikan persembahan. Tuhan bilang, aku tidak terima. Aku tidak terima. Nah saudara-saudara, Abel punya persembahan diterima karena dia memberikan persembahan yang bersifat substitusi, bersifat pengaliran darah. Tetapi Kain persembahan tidak diterima bukan karena persembahannya tidak ada darah. Orang-orang liberal mengkritik orang-orang Injili, mengatakan karena tidak ada darah maka Tuhan tidak menyenangkan dia. Nah ada ayat itu. Di dalam seluruh kitab suci kita mengetahui memang Abel tidak diterima bukan karena persembahannya tidak darah,
Karena persembahan itu berdasarkan kelakuannya jahat, kelakuan yang tidak baik, maka tidak diterima, saudara-saudara. Tetapi Kain yang tidak diterima itu menjadi iri, sedangkan Habel diterima karena dia memang memberikan persembahan yang berdarah. Jadi kita pisahkan, Abel memberikan persembahan yang ada darahnya, yang mengerti teologi substitusi, teologi penggantian, teologi Kristus mati mengganti aku. Itu sudah menjadi satu dasar iman yang dimengerti. Dia memberikan persembahan itu, dan dia memberikan anak sulung, berarti yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan terima. Sedangkan Kain, persembahan tidak diterima bukan karena tidak ada darahnya, justru karena dia tidak melakukan perbuatan yang baik, lalu datang ikut-ikut memberikan persembahan. Tuhan bilang, buat apa? Aku tidak perlu. Di dalam Alkitab dengan jelas, khususnya Yesaya pasal pertama, Tuhan bilang, aku benci persembahanmu, aku bosan hari-hari rayamu, aku tidak lagi bersuka kepada persembahanmu. Dan ini tercantum lagi di dalam Mazmur 40, dikutip di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 5-7. Di situ Yesus berkata, oh Tuhan, aku datang melakukan kehendakmu, persembahan korban bukan keinginanmu. Engkau tidak mau akan segala korban, engkau tidak mau akan segala sesuatu dipersembahkan, maka engkau sediakan tubuh bagiku. Saudara-saudara, ini semua kait satu dengan satu, sehingga kita mengerti bahwa yang Tuhan mau itu adalah persembahan yang disiapkan oleh Dia sendiri, persembahan yang betul berkenan menurut prinsip dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, maka sesudah itu Kain menjadi marah, dan Tuhan sudah memberikan satu peringatan. Dosa mengintip di ambang pintu. Jangan engkau main-main, karena penggodaannya besar sekali. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli apa sebab? Karena dia mempunyai kebiasaan menekan kebenaran, menekan. Kalau orang itu sudah biasa menekan kebenaran, khotbah berapa ratus kali kepada dia, tidak ada gunanya, karena dia tahunya menekan kok. Saudara-saudara, kalau sudah biasa menekan kebenaran, menekan hati nurani, dengar lagi khotbah siapapun yang paling hebat, percuma, karena sudah dengar tetap ditekan lagi. Dia tahunya cuma satu, menekan kebenaran. Ini bukan orang lain loh. Tuhan Allah sendiri berkata, hei Kain, jikalau engkau berbuat baik, engkau akan diterima. Mengapa aku tidak terima? Jikalau engkau berbuat tidak baik, dosa mengintip, dan godaannya itu besar. Setelah dia dengar kalimat ini, dia langsung senyum-senyum, datang kepada adiknya, mari kita pergi ke padang yuk. Mari kita sama-sama. Saya mengajak engkau melihat ladangku. Saya melihat engkau melihat. Sampai di padang dipukul. Sudah dipukul, pingsan, dibunuh. Adiknya mati. Sudah dibunuh, berarti dia sudah menerima godaan dosa yang sudah diperingatkan oleh Tuhan Allah. Lalu Allah tanya, Kain, di manakah saudaramu? Di dalam pasal 3 Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Pasal ke-4 Tuhan berkata, Kain, di manakah saudaramu? Mari kita memikirkan kedua pertanyaan dari Tuhan. Where are you? Where are your brothers? Ini adalah di manakah jiwamu? Di manakah orang-orang yang kau kenal? Sudahkah kau diselamatkan? Sudahkah kau menginjili? Sudahkah mengerti akan orang lain di mana? Ini adalah tanggung jawab yang begitu penting secara pribadi, secara relasi, secara pribadi, perorangan, secara sosial. Saudara-saudara, where are you? Ini pertanyaan pertama setelah manusia berdosa. Where are your brothers? Itu adalah pertanyaan setelah manusia membunuh. Saudara-saudara, lalu orang yang membunuh, dia akan merasa, aduh mati aku, Tuhan sudah tahu, maaf. Bukan, orang membunuh tidak akan minta maaf, dia akan membela diri. Masakan saya harus menjaga adikku? Kurang ajar banget kan, saudara-saudara? Ini manusia. Sesudah membunuh ngaku dosa? Tidak. Sudah mematikan orang lain? Salah? Tidak. Yang baru didudukin kursi mati, yang membom, waktu ditanya sampai detik akhir, menyesal? Tidak. Tidak menyesal. Dia membunuh tidak menyesal. Dia bersalah tidak menyesal. Karena apa? Sudah biasa tekan kebenaran. Saudara-saudara, hati-hati kalau engkau sudah membiasakan diri menekan kebenaran. Tidak ada kemungkinan engkau bertobat sungguh-sungguh. Engkau hanya bisa membela diri. Tuhan mengatakan, di mana saudaramu? Nah, masakan saya penjaga adikku? Kenapa saya dituntut? Malah dia marah sama Tuhan. Tuhan bilang, oh, kalau adikmu sudah mati itu berarti tidak ada orang bisa membela dia. Saya berkata kepadamu, adikmu yang
berkubur di bawah tanah, yang alir darah ke dalam tanah. Dari bawah tanah ada suara darahnya yang berkata-kata kepada saya. Ini ayat pertama kali berkata kepada kita, manusia mati tidak habis. Sudah ingat ya? Itu dari ayat-ayat pertama, falsafah pertama, semua doktrin yang penting satu persatu mulai dipaparkan. Man is not finished. Jangan kira kalau sudah bunuh habis. Jangan kira kalau sudah dikuburkan selesai. Tidak. Setelah mati masih bicara, mulai dari ayat itu. Dan dia akhirnya mengatakan di dalam Ibrani ayat 4 kalimat terakhir, dia setelah mati masih berbicara. Semua saudara, setelah mati masih berbicara. Ini pengharapan yang besar bagi orang martir. Ini pengharapan besar bagi ketidakadilan di dunia ini. Kalau ada satu hari engkau dibunuh, satu hari engkau dialirkan darah secara tidak adil, tidak usah takut. Kalau orang Kristen harus mati untuk kebenaran, tidak usah takut, tidak usah sedih. Karena apa? Kesaksian kita tidak berhenti pada waktu napas terakhir. Kesaksian kita akan berterus menerus setelah kita mati. We are going to speak more and more even after our death. Itu sebab jangan takut mati. Kalau engkau bicara kebenaran dan tengah-tengah bicara kebenaran engkau mati, suara kebenaran akan terus berkata-kata meskipun engkau sudah mati. Ini ayatnya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Karena demikian kita mengetahui kekekalan dari manusia menjadi satu martabat, menjadi satu harkat, menjadi satu nilai yang tidak tertandingkan dengan semua makhluk yang lain. Manusia mempunyai tubuh yang hanya beberapa puluh tahun. Tapi di dalam beberapa puluh tahun ini, kalau engkau sudah melatih jiwamu mempunyai nilai kekekalan, nilai itu akan menembusi, melintasi keterbatasan daripada span of life di dalam tubuh ini. Engkau akan terus berbicara. Abel sampai sekarang masih bicara. Waktu kita bercerita, kita berkhotbah tentang Abel, hati nurani masih tergerak karena dia seorang yang pertama kali memberikan persembahan kepada Tuhan yang baik, menimbulkan iri hati. Saudara-saudara, di dalam dunia ini jangan kira kalau engkau berbuat baik semua puji. Nah, berbuat baik memancing musuh. Berbuat baik mengancam amannya diri. Berbuat baik menimbulkan iri. Berbuat baik mungkin engkau menjadi martir. Salahnya Abel itu apa sih? Apa salahnya? Dia tidak bersalah. Dia seorang adik. Kakaknya lebih kuat, lebih besar. Dia adalah seorang yang berada di bawah ancaman terus umur hidup. Tetapi dia memberi kita baik. Dia berbuat baik. Dia memberi persembahan kepada Tuhan. Lalu akibatnya apa? Akibatnya dia dibunuh. Saudara-saudara, kalau demikian hidup di dalam dunia ini apa artinya? Jadi orang baik apa artinya? Kalau begini lebih baik jadi orang jahat saja. Saudara-saudara, banyak orang jahat umurnya lebih panjang dari orang baik. Banyak orang baik makannya bubur, orang jahat makannya pesta. Saudara-saudara, banyak orang baik itu hidupnya minim. Banyak orang yang menipu, hidupnya mewah luar biasa. Buat apa kita berbuat baik? Saudara-saudara, jikalau hidup berhenti, lalu suara berhenti, kebajikan berhenti, dan sesudah mati habis, engkau jadi orang jahat saja. Tadi Alkitab berkata, no, setelah mati bukan habis, setelah mati bukan berhenti, setelah mati engkau tetap berbicara untuk kebenaran, tetap berbicara untuk menyaksikan kejahatan orang lain. Jadi Yesus yang memberikan penjelasan tentang prinsip ini. Jangan takut mereka yang bisa membunuh tubuhmu. Hanyalah engkau harus takut kepada mereka yang bisa membunuh jiwamu. Yang bisa membunuh jiwamu cuma dua. Pertama, dosa. Kedua, penghakiman yang paling adil dari Tuhan Allah. Tidak ada yang lain. Yang bisa membunuh engkau adalah dosamu sendiri. Yang bisa menghancurkan engkau adalah kemarahan Tuhan Allah terhadap dosa. Engkau tidak usah takut penganiayaan, takut pembakaran dan sebagainya. Di dalam Alkitab, setelah Abel mati dan tidak ada suara, ketidakadilan tidak pernah dikatakan. Sampai ribuan tahun, hingga penulis Ibrani baru muncul firman Tuhan menilai akan hal ini. Kita membaca lagi satu kali. Ibrani 11 ayat keempat. Mengapa sampai Alkitab sudah mau selesai muncul lagi kasus Abel, bahwa Tuhan tidak pernah lupa apa yang diderita oleh orang benar. Tuhan tidak pernah lupa ketidakadilan yang diperlakukan kepada orang yang benar.
Kita membaca bersama-sama Ibrani 11 ayat keempat sekali lagi. Semua membaca. 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman dia masih berbicara sesudah ia mati. Atau kalimat lain, meskipun sudah mati, ia tetap masih berbicara. Semua, meskipun ia sudah mati, ia tetap masih berbicara. Sekali lagi, meskipun ia sudah mati, ia tetap masih berbicara. Johnson masih bicara? Iya. D.L. Moody masih bicara? Iya. Nabi-nabi yang dibunuh masih berbicara? Iya. Yesus dibunuh oleh orang Israel, sekarang masih berbicara? Iya. Karena kebenaran, kesaksian tak mungkin dimusnahkan oleh napas yang dihentikan, oleh darah yang dialirkan, oleh hidup dan nyawa yang dikorbankan. Itu terlalu dangkal. Tuhan dan rencananya tidak akan menjadi layak untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama untuk iman kepercayaan yang sangat memperkenan Tuhan, dan akibatnya adalah menderita ketidakadilan, pembunuhan, penganiayaan. Kita berdoa untuk semua yang menderita di seluruh dunia bagi kebenaran. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, karena ayat dari Alkitab hari ini berkata kepada kita, meskipun ia sudah mati, dia tetap masih berbicara. Mari kita berdoa kiranya kebenaran terus dinyatakan, dan kita terus berjalan membela kebenaran seumur hidup kita. Mari kita beriman seperti Habel juga. Semua berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk peringatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur untuk Habel yang menjadi contoh bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertambah-tambah, bertumbuh di iman kepercayaan di dalam anugerah dan pengertian kepada firman Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.